Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang mengadakan sesuatu di dalam urusan agama kami, ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya dalam agama, fahuwa raddun, maka perkara baru itu tertolak. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi Muslim, di dalam riwayat Sahih Muslim ada tambahan man amila amalan, siapa yang beramal dengan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang enggak ada dasarnya dalam agama kami, fahuwa raddun, maka hal itu tertolak atau amalan itu tertolak. Hadirin hadirat ikhwani wa akhwati rahimakumullah, mudah-mudahan duduknya kita dari awal sampai akhir akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan di dalam majelis yang mulia segala hajat kita dunia akhirat akan dikabulkan oleh Allah. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan menuntut ilmu akan menjadikan kita tambah dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab tidak akan tidak akan rugi orang yang menuntut ilmu. Paham tidak paham, jelas tidak jelas, ngantuk orang ngantuk, tetap akan mendapatkan manfaat semuanya. Mungkin duduknya kita bukan tujuannya nuntut ilmu, tujuannya nunggu temennya karena janji, datang ke rumah nggak ada, keluarganya menyampaikan si A atau suami saya, orang tua saya, anak saya sedang ngaji di Zainal Fajri. Kemudian teman kita duduk, kemudian teman kita datang ke sini, niatnya nggak ngaji, niatnya nemuin dah. Itu orang yang seperti itu pun dapat manfaat dari majelis ini. Bisa dibayangkan apalagi kita yang punya niat benar-benar ngaji, thalabul ilmi, menuntut ilmu agama, pastinya tentunya akan mendapatkan manfaat yang berlebih. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya,
para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Satu hadis yang barusan kita dengarkan hadirin, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, perlu kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai salah faham. Jangan sampai apa? Salah faham. Orang ini di zaman akhir ini kadang-kadang menjadi sesat karena dua hal. Yang satu karena nggak mau ngaji, yang kedua salah ngaji. Baik yang menyampaikan yang salah atau mungkin pemahamannya yang salah. Ya, orang jadi sesat karena dua hal, nggak mau ngaji, yang kedua apa? Salah ngaji. Ya, makanya perhatikan baik-baik. Jangan sampai terjadi karena hadis ini kemudian kita menyalahkan kaum muslimin yang lain. Ya, jangan sampai dengan dalil ini kemudian kita mengkafir-kafirkan orang lain. Jangan sampai dengan hadis ini kita menuduh saudara kita telah berbuat sesat dan masuk neraka. Apa ada banyak? Padahal kalau kita lihat baik-baik hadis ini hadirin yang dirahmati Allah, maka seharusnya kita bisa memahami bahwa maksud dan tujuan hadis ini seperti ini. Cuman karena orang membaca hanya letterlek dari kitab-kitab terjemahan tanpa ada penjelasan seorang guru, akhirnya nopo salah kaprah bener orang lumrah. Adul jare kulak ndean batine embu. Ini yang terjadi hadirin. Oh kullu bid'atin dolalah, semua perkara yang baru itu sesat dan yang sesat masuk neraka. Oh kon tahlilan nang zamane Kanjeng Nabi laka mlebu neraka kon. Oh mulutan nang zaman Kanjeng Nabi neraka, kamu masuk neraka. Jadi kabeh wong divonis neraka kabeh, dheweke tok sing nang surga. Seakan-akan iki sing ngomong iki kaya wis maklaran karo malaikat sing jaga neraka. Kon dong lebokno wong mrene neraka tak men 2,5%. Neraka dimaklari. Ya. Lihat, perhatikan baik-baik hadis ini. Kalau sebenarnya secara terjemahan pun sudah bisa kita berpikir bahwa enggak semua perkara yang baru itu sesat. Man ahdatha, barang siapa yang melakukan satu perkara yang baru, atau dalam barang siapa yang mengada-adakan. Sebab yang namanya muhdats ya atau bid'ah ini artinya adalah sesuatu yang baru yang belum ada contohnya, yang belum ada secara bahasa seperti itu. Ya, kemudian secara syariat dimaknai sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada yang memaknai lagi sesuatu yang baru yang tidak ada dasarnya baik dalam Al-Quran, hadis, ijma, qiyas atau mungkin asarnya para sahabat Nabi Muhammad SAW, maka itu sesuatu yang baru. Kita perhatikan baik-baik. Kita kembali ke hadis ini. Siapa yang mengada-adakan perkara yang baru fi amrina hadza, dalam urusan kami, artinya urusan syariat, urusan agama. Kemudian Nabi mengatakan ma laisa minhu. Nah, ini ada kalimat ini, ma laisa, yang tidak ada dasarnya dari syariat itu. Ya. Jadi Nabi nggak mengatakan semuanya sesat, enggak. Yang ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada dalilnya, fahuwa raddun, maka tertolak. Kalau seandainya Nabi Muhammad menginginkan mengeneralisir, rada tuwur setitik pamarno bahasane iki. Abang ya. Nah, kalau Nabi Muhammad kepengin menyamaratakan, beliau tidak akan mengatakan ma laisa minhu, enggak akan mengatakan demikian.
Maka bahasanya apa? Man ahdatsa fi amrina hadza, ya, siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan kami ini semuanya, fahuwa raddun, maka tertolak. Tapi Nabi Muhammad mengatakan ma laisa minhu, yang tidak ada dasarnya. Artinya apa hadirin? Sesuatu yang baru yang enggak ada dasarnya, maka hal ini tertolak, bukan bagian dari syariat Islam. Contoh, sholat subuh 2 rakaat. Ada orang yang mengatakan saya masih kuat, saya akan jadikan sholat subuh 4 rakaat. Mana dalilnya? Gak ada dasarnya. Hanya kreasi dia sendiri. Hanya kreasi dia. Ini yang dimaksud sesat, yang ditolak oleh agama kita atau syariat kita. Paham ya? Paham gak? Dulu di Indonesia ada orang yang sholat pakai bahasa Indonesia. Ya, untung bubar hadirin. Kalau nggak bubar, saya khawatir nanti sholat pakai bahasa daerahnya masing-masing. Allah Maha Besar. Ya. Lalu dong aja ke Tegal, Allah sageden-geden. Yo ya. Nggak dong bahasa Sunda apa? Kemana? Hah? Ageng. Allah Maha Ageng itu ya. Oh ya Pak. Nah ini yang seperti ini hadirin nggak ada dasarnya, fahuwa raddun, maka tertolak. Tapi kalau ada dasarnya, ada apa? Dasarnya. Contoh yang sering kita lakukan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan, oh nggak ada di zaman Nabi, nggak ada. Kenapa kamu lakukan? Ada dasarnya nggak? Peringatan Maulid Nabi Muhammad, isi acaranya apa saja? Yang pertama, membaca sirah Nabi, membaca sejarah kehidupan Nabi. Ada dasarnya enggak? Ada dasarnya enggak? Ada dalam Al-Quran. Apa dasarnya? Allah menceritakan kehidupan Nabi Adam. Allah cerita sejarah Nabi Nuh. Allah cerita sejarah Nabi Hud. Allah cerita sejarah Nabi Ayub. Allah cerita sejarah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya kan? Ada dasarnya. Kemudian dalam acara Maulid isinya apa? Selain membaca sirah Nabi, kita dituntun atau diarahkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Baca sholawat ada dasarnya enggak? Ada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini dasarnya. Ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasulnya. Ya, Bun. Kemudian apa lagi Pak Marno? Ceramah, saling memberikan nasihat. Ada dasarnya enggak? Ada. Thalabul ilmi ada dasarnya enggak? Kumpul untuk berzikir ada dasarnya enggak? Ada. Pun mangan daging kebuli. Yo ya, mulutan seperti itu kan? Iya. Bagi yang racik di. Makan ada dasarnya enggak? Ada dasarnya. Semua yang terangkum dalam acara peringatan Maulid Nabi itu ada dasarnya. Maka yang seperti ini bukan perbuatan bid'ah dolalah, bukan perbuatan bid'ah yang sesat. Paham ya? Paham? Intinya apa? Segala sesuatu perkara yang baru yang tidak ada dasarnya, maka ini yang sesat. Kalau ada dasarnya, maka ini tidak sesat. Loh, dasarnya apa? Ulama-ulama kita ngomong seperti ini. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada 2. Yang sesuai dengan Al-Quran, ya, al-muhdatsatu minal umur durban. Kata Imam Syafi'i, yang namanya perkara-perkara yang baru itu terbagi menjadi 2 bagian. Ahaduhuma ma uhditsa mimma yukhalifu kitaban aw sunnah aw atharan aw ijma'an fa hadhihi bid'atud dolalah. Perkara yang baru yang menyalahi Al-Quran, menyalahi sunnah, menyalahi ijma', menyalahi athar, ya, maka perkara yang demikian disebut bid'ah dolalah. Watsaniyah yang kedua ma uhditsa minal khair. Yang kedua adalah sesuatu yang baru dari kebaikan.
la khilafa fihi liwahidin min hadza wa hadhihi muhdatsatun ghairu madhmumah. Dan perkara yang baru, yang baik, yang tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi sunnah, ijma' maupun athar para sahabat, maka sesuatu yang baru ini tidak tercela alias terpuji dan boleh dilakukan. Lebih jauh dalam riwayat lain Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan. Yang namanya bid'ah itu ada dua, bid'atun mahmudatun wa bid'atun madhmumatun. Bid'ah yang terpuji dan juga bid'ah yang tercela. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmud. Yang apa? Yang tidak menyalahi Al-Qur'an, yang selaras dengan Al-Qur'an maupun sunnah, maka ini terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa madhmum. Dan yang menyalahi Al-Quran maupun sunnah, maka ini yang tercela. Pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i ini hadirin disepakati oleh ulama-ulama setelahnya dari kalangan fikih 4 mazhab. Di antara mereka siapa ada Al-Imam Al-Is bin Abdissalam, Imam Nawawi, Ibnu Arafah, ya, Imam Al-Khattab Al-Maliki, Imam Ibnu Abidin dan lain-lain sebagainya. Disepakati oleh ulama-ulama. Nah, ini kalangan mereka ulama-ulama besar dalam sejarah kita umat Islam ini mengatakan bid'ah ada 2. Loh kok zaman sekarang ulama dudu, ustadz ya kadang karbitan, ya asal pinter ngomong mengatakan semua bid'ah itu sesat masuk neraka. Naudzubillahi min. Seandainya muludan mancing neraka kabeh, ya laka wong muludan. Ya terutama sing mlebu neraka sing hadrowan. Untuk sing hadrowan ora terkait. Ya bid'ah mlebu neraka. Ya Allah. Makanya perlu hadirin, perlu kita memahami adanya ilmu yang semacam ini sehingga ketika kita menyampaikan kepada orang lain tidak salah kaprah, benar orang lumrah. Ya, ini ada beberapa dalil yang akan saya sebutkan tentang bid'ah yang baik atau bid'ah hasanah. Ya. Terbukti dalam kitab ini Imam Nawawi setelah membahas tentang dalil bid'ah, beliau juga membahas tentang sesuatu yang baik yang dirintis oleh orang, maka dia pun akan mendapatkan pahalanya. Ada dalilnya lagi nanti dalam bab selanjutnya. Ya, ini masalah bid'ah dulu kita sampaikan. Ya. Ada tentang bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Contoh yang kemarin sudah saya sampaikan, sahabat Umar menggabungkan sholat tarawih menjadi satu. Ini ni'mal bid'atu hadhihi. Kata sahabat Umar, sebaik-baiknya bid'ah adalah sholat tarawih dengan berjamaah. Kemudian dalam kalimat talbiyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka, labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sahabat Abdullah bin Umar menambahkan lagi, labbaik Allahumma labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik war rahba'u ilaik, dan seterusnya. Ditambah oleh sahabat Abdullah bin Umar. Oh, berarti tambahan nih. Enggak diajarkan Nabi Muhammad. Sahabat Abdullah bin Umar sesat lebu neraka. Ada yang berani ngomong kalau sahabat sesat masuk neraka? Enggak ada. Terbukti ditambahkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Begitu pula ketika tasyahud. Kalimat tasyahud. Tasyahud ini aslinya bacanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditambah sama sahabat Abdullah bin Umar, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada tambahan wahdahu la syarikalah. Kemudian beliau mengatakan zidtu fiha wahdahu la syarikalah. Saya sendiri yang menambahi bacaan tersebut wahdahu la syarikalah. Paham ya?
Jadi tambahan-tambahan yang semacam ini hadirin yang dirahmati Allah bukan termasuk bid'ah yang sesat, bukan termasuk bid'ah yang akan menyebabkan orang ini masuk neraka. Ya. Ada lagi diriwayatkan zaman Nabi Muhammad. Ya. Sebelumnya ketika di zaman Nabi hadirin, ya, bacaan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian ketika Rasulullah sedang sholat bersama dengan sahabat-sahabatnya, ya, saat Sami Allahu liman hamidah ada yang teriak, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dawa nemen. Teriak seperti itu, tapi aja ditiru. Nadak menang, mana sini kemboran jangan. Sholat dan itu kan dalilnya sahabat pernah teriak-teriak depan Nabi ketika sholat. Iya, cuman jangan ditiru, batal sholat panjenengan nanti. Kemudian selesai sholat, Rasulullah ngomong, siapa yang tadi teriak Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan? Siapa yang ngomong kayak gitu? Meneng bae kabeh. Wedi sih. Waduh, jangan-jangan salah nih. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu ma awal. Saya melihat 30 malaikat ini cepet-cepet lomba mereka menulis pahalanya itu. Lomba rebutan siapa yang akan menulis lebih awal, rebutan. Tembe ngacung nyong ya Kanjeng Nabi. Dan ternyata dapat Rasulullah ngajarkan enggak? Saat sahabat teriak Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, Kanjeng Nabi ngajarkan enggak? Ya. Tahu-tahu ada orang teriak. Kemudian yang kedua saya mau tanya, kira-kira Nabi saat itu menyalahkan orang itu enggak? Nyalahin enggak? Bahkan Nabi Muhammad mengatakan dapat pahalanya itu dicatat oleh 30 malaikat. Sesuatu yang baru hadirin. Nah, terus yang kedua, yang keberapa sudah ini? Ketika ada di Masjid Quba ada seorang imam yang suka membaca surat Al-Ikhlas setiap kali ngimami. Qul huwallahu ahad. Setiap ngimami Pak Marno, maghrib, isya, subuh. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Kulhu. Makmumnya protes, hei imam, mbok ya ganti, maning-maning kulhu. Nah, ternyata imamnya tegas, yang imami caranya kayak gini, kon gelem syukur orang gelem ya wis. Akhirnya makmum ini lapor sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, nyong gue imam kayong ngangelan nemen, arane Pak Marno. Ini salah marah ya. Imam dilarui keangel nemen. Wah, kok diomongi apa malah nyalahkan orang yang tanya dan sebagainya. Tolong dinasihati ya Rasulullah. Ya. Akhirnya dinasihati. Kata Rasulullah, "Kenapa kau selalu baca kulhu? Ana uhibbuha ya Rasulullah." Aku suka dengan surat kulhu ini ya Rasulullah. Aku suka dengan kulhu. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Ya. Kan berarti cara bahasa Tegalnya pati-pati Kanjeng Nabi takon, berarti Nabi kan nggak nyuruh. Yo ya. Pati-pati Nabi Muhammad tanya, kalau seandainya Nabi Muhammad sudah pernah ngasih tahu sama orang lain, tentu ketika ada orang lapor, "Jen Nabi, Imam Menyong senengnya baca kulhu." Ya memang nyong sing ngongkon. Enggak apa-apa, mesti jawabannya gitu. Ini Nabi Muhammad tanya, "Kenapa kamu kok selalu baca kulhu?" Dijawab sama orang itu, "Inni uhibbuha ya Rasulullah." Aku suka dengan kulhu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? "Inna hubbaka adkhalakal jannah." Kata Rasulullah, sesungguhnya kecintaan kamu terhadap surat Qul huwallahu ahad, terhadap surat Al-Ikhlas akan menyebabkan kamu masuk surga. Akan menyebabkan kamu apa? Pati-pati Kanjeng Nabi takon, berarti Kanjeng Nabi nggak ngajari ini sahabat berbuat sesuatu yang baru. Memang betul surat Al-Ikhlasnya Al-Quran.
mendapat pahala ketika dibaca, tapi mengulang-ulang dalam sholat Nabi Muhammad tidak ngajari. Tapi Nabi Muhammad tidak menyalahkan, bahkan Kanjeng Nabi mengatakan orang itu akan masuk surga karena kecintaannya terhadap surat Qul huwallahu ahad. Paham ya? Nah, jadi harus dipahami yang semacam ini. Contoh di zaman sahabat Bilal bin Rabah. Tahu sahabat Bilal? Ya, yang apa Bilal? Oh ngerti ini ireng tok Omar. Tukang adane Kanjeng Nabi. Betul orang hitam, betul orangnya hitam. Cuman nggak mesti tukang adzan gue ireng ora. Enggak, ini Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini suara sandalnya sudah terdengar di surga. Kan ada hadisnya itu. Kata Rasulullah ngomong, "Hai Bilal, kamu itu punya amalan apa sih? Punya amalan apa? Kok sampai saya mendengar suara gesrekane sandal, srak srek. Punya Bilal sandalnya sudah maksudnya bukan sandal tok sing mlebu surga. Ini menunjukkan bahwa Bilal ini sudah termasuk ditulis, dicatat oleh Allah menjadi penghuni surga. Sandalnya kedengaran di surga. Apa amalan kamu, Bilal? Nah, balik lagi kita tanya, pati-pati Kanjeng Nabi takon, berarti Nabi tidak mengajar? Yo ya. Tapi karena itu sesuatu yang baik dinilai oleh Nabi Muhammad, maka hal itu menjadi kesunahan bagi kita untuk dikerjakan. Pertamanya pada awalnya Nabi Muhammad nggak menganjurkan, Nabi Muhammad nggak memerintahkan. Bilal ngomong, "Ya Rasulullah, saya nggak punya amalan apa-apa. Cuman kalau saya selesai wudhu, wudhu, saya sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah syukrul wudhu." Oh begitu. Nah ini jadi pelajaran buat kita. Ternyata amalan seperti itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Paham ya? Paham boleh? Nah makanya kalau ada orang yang menyalahkan satu perbuatan yang mungkin menurut mereka perbuatan yang tidak ada dalilnya, padahal hal itu ada dalilnya dan bermanfaat bagi umat Islam, kemudian disalah-salahkan, dihina, dinyatakan bahwa amalan itu tertolak, sesat, masuk neraka. Ente ngomong bekoro wonge, "Mas, ngaji maning ning ora piknik setelah buah apa?" Ente ora pucet. Ya. Udah. Tapi hadirin ya, kalau kita ketemu orang yang semacam itu ya, jangan diajak debat. Nah, untuk mengantisipasi misalkan ajarannya nanti akan mempengaruhi orang awam, maka kita tugasnya apa? Kita tugasnya menyampaikan dalil. Ya, misal mereka menyalahkan Maulid Nabi Muhammad, disesatkan, kita menyampaikan dalil. Ya, jadi mereka berargumen, kita pakai argumen. Oh mereka menyalahkan ini, kita pakai dalil. Tidak perlu kita benci ya, atau kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Nggak perlu kita ladeni, nggak perlu kita debat sama mereka. Kita sampaikan kepada muslimin, ini loh dalilnya. Paham ya? Jadi enak uripe ayem tentrem. Mereka silahkan berargumen, kita punya argumen. Paham ya? Ya. Termasuk bid'ah hasanah juga hadirin yang dilakukan oleh Khubayb bin Ad, yang akhirnya menjadi kesunahan. Khubayb bin Ad ketika disandra mau dibunuh, ya, dia minta, ada permintaan terakhir, ya saya mau sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum dibunuh. Maka itu menjadi kesunahan. Fakana Khubayb awwala man sanna sholata indal qatli. Ya, kata sahabat Abu Hurairah, sahabat Khubayb adalah orang pertama kali yang merintis sholat ketika akan dibunuh. Sampai sekarang menjadi kesunahan. Ya, misal ada yang mau dihukum mati, apa permintaan terakhirmu? Salah satunya saya mau sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Maka ini menjadi kesunahan. Kemudian kemarin yang sudah saya jelaskan tentang pembuatan titik-titik dalam Al-Quran. Dari zaman sahabat ini
Ya, semua sahabat, tidak ada satupun sahabat yang menulis wahyu Al-Quran kemudian tulisannya itu ada titiknya, nggak ada. Ini bisa bayangin, gundul pelontos tos plus butak, nggak ada titiknya, sudah polos gitu. Di zaman sahabat Nabi, mereka yang menulis wahyu di atas kertas, di atas pelepah korma, di atas pelepas kayu, ini semuanya nulis Al-Qurannya tidak ada titiknya. Kapan mulai pembuatan titik? Pembuatan titik dalam penulisan Al-Quran dilakukan oleh Imam Yahya bin Ya'mur. Imam Yahya bin Ya'mur. Ya, di temut-temut ngomong ulangan metu ya. Pertama kali yang nulis titik dalam Al-Quran Imam Yahya bin Ya'mur, seorang tabi'in. Tabi'in ini berarti masa setelah sahabat. Berarti zaman sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang nulis Al-Quran menggunakan titik. Paham ya? Nah. Oh, berarti Quran bid'ah, sesat, lebu neraka. Wah, tonyol batuke ngono-ngono. Sampai sekarang alhamdulillah penulisan Al-Quran menggunakan titik. Bahkan kita mungkin jarang melihat atau nggak pernah melihat tulisan Al-Quran tidak ada titiknya. Yo ya, kita belum pernah melihat. Ya. Memang ada tulisan Arab nggak pakai titik, ada, hadirin. Ya, nanti tak kirim ada satu tulisan Arab itu nggak pakai titik. Ya. Tapi bagi orang yang memahami bahasa Arab bisa membaca tulisan itu dan tahu artinya karena paham bahasa Arab. Tapi wong sing ora tahu ngaji ki siapa? Jimat apa ya gue. Artinya jimat. Artinya besel ya. Tapi ada, hadirin, orang-orang ahli hikmah yang biasa nulis azimah seperti itu nggak pakai titik karena ada sirnya di situ. Ceritanya bagaimana? Wallahu alam, pokoknya seperti itu. Ini menurut ahli hikmah. Tapi hukumnya jimat gimana? Kayak dawa maning kowe wis nggak bahas itu. Nanti bahasnya yang lain. Pun. Kemudian, nah ini namanya apa ini? Bukan, ininya ruangannya namanya apa? Mihrab. Namanya apa? Di zaman Nabi nggak ada mihrab. Di zaman sahabat nggak ada mihrab. Baru ada mihrab ini di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Mihrab ini mihrab namanya. Ya, mihrab di zaman Khalifah Umar bin Abdul, baru ada yang namanya Kita lihat sekarang semua masjid ada mihrabnya. Yo ya. Ada pengimamannya kan? Ada pengimaman sholat. Pengimaman sholat namanya mihrab. Semua masjid, dimanapun masjid. Enggak masjid aliran ini, masjid aliran itu, masjid ini, semuanya ada mihrabnya. Yo ya. Gitu betul? Ada mihrab dibuat seindah mungkin kadang mihrabnya. Sing nang makmum asene kursi jiji-jiji, nang mihrab telu biasanya. Kene lah asene malah. Hah? Oh, mihrab dibuat megah luar biasa. Iya kan? Ini zaman Khalifah Umar bin Abdul. Zaman Nabi Muhammad enggak ada, zaman sahabat enggak ada. Dilakukan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Rashid. Wah ini boleh wong sing sering ngomong bid'ah, dolalah, sesat mlebu neraka, terus mari masjid ki bid'ah, sesat mlebu neraka. Wah ini boleh. Loh kenapa? Sebab ada mihrabnya, di zaman Nabi enggak ada. Ya kan? Kemudian ada lagi tentang apa namanya? Adzan. Ya. Adzan salat Jumat. Zaman Nabi adanya satu. Zaman zaman sahabat Utsman bin Affan baru dibuat adzan dua kali di dalam salat Jumat. Ini semua hadirin contoh-contoh dari sesuatu atau perbuatan yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hal itu semuanya baik dan insya Allah membawa manfaat untuk kita. Amin ya robbal alamin. Hadis selanjutnya atau hadis yang terakhir dalam bab ini hadirin, An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dulu
Rasulullah dulu idza khataba, ketika khutbah. Ketika apa? Khutbah. Khutbah Jum'ah, khutbah Id, khutbah apa saja. Ihmarrat ainah, maka matanya kemerah-merahan. Ma'asyiral muslimin, delik apa? Ma'asyiral muslimin, enggak kayak gitu. Nabi Muhammad ini. Wa ala sautuhu, dan tinggi suaranya. Dan tinggi. Washtadda ghadabuh, sangat marah ketika khutbah. Hatta ka'annahu mungdhiru jaishin yaqul sabbahakum wa massakum, sehingga Nabi Muhammad kalau khutbah seperti seorang komandan yang sedang mengatur pasukannya. Kira-kira komandan yang mengatur pasukan bagaimana, Pak Maro? Luruskan, ya, gerak, ngigo ya. Komandan terus kayak bencong misalkan, kanggo boleh. Diluruskan ya, maaf, monggo. Ki maju niki. Nggak bisa seperti itu. Ada yang seperti itu. Bentar lagi saya mau ngomong siap gerak, ente sing nurut ya, nggak ada. Luruskan, ngigo ya. Tentara kan seperti itu. Nabi Muhammad seperti itu kalau khutbah. Seakan-akan memperingatkan kepada orang lain, awas, musuh akan menyerangmu pagi dan sore. Sabbahakum wa masakum. Ini model khutbahnya Rasulullah. Makanya panjenengan nggak perlu ikut-ikutan protes. Ceramah kok galak nemen, khutbah kok galak nemen. Karena dicontohkan Nabi seperti ini. Kalau ada orang yang khutbah lembut, ada yang ceramah lembut, ada ceramah yang tegas, panjenengan sudah tahu ilmunya. Oh, ternyata seperti ini. Paham ya? Dan mustami'in, orang yang mendengarkan pun hadirin, tiap daerah itu beda-beda penerimaannya. Ada orang yang suka ceramah lembut, akeh guyonane. Ini kadang-kadang semua daerah suka yang seperti ini. Ceramah lah kaguyonane, ceramah wapek nemen. Terus kesel-kesel ngodor-ngodor ceramah diarani wapek tok, ada seperti itu. Guyonane sacuil tok ya, kayak ngoro marem. Jadi seakan-akan kita ceramah kayak tukul, apa kayak apa kayak ya, apa sule. Emangnya kita orang pelawak apa? Ya. Akhirnya penceramah-penceramah dai digawe edan ngongkon ngedan. Ya, jadi kita harus proporsional hadirin. Oh, ternyata yang lembut, kalau dakwah harus lembut hadir, ngajak orang harus lembut. Ana wong durung sembayang, kon ora sembayang mlebu neraka kon. Mlayu boleh. Kalau dakwah ngajak orang jangan kasar, jangan tegas. Tapi kalau khutbah, ceramah, ini tegas. Dicontohkan Nabi Muhammad. Orang mendelik Kanjeng Nabi. Ya, jadi kadang-kadang, mohon maaf, ini kadang-kadang saking awamnya orang, mungkin saking nggak ngertinya dalil, kemudian seringnya mengomentari orang alim. Ada orang alim, ulama, habaib dikomentari buruk karena ketidaktahuannya. Ya, kadang-kadang salah nyong toro seneng karo ustad kae. Apa? Ceramah kegemburan. Ya, ceramah keras nemen dan sebagainya. Dianggapnya ini hukum Islam kayak prasmanan, yang seneng diambil, yang nggak suka ditinggal. Kayaknya orang seneng ke hukum waris kok kayak keras nemen ora lah, nyor apa nggak usah kayak. Jadi seakan-akan ke Islam kayak dijukut orang cocok. Ning kae nyon tembe cocok kae. Ceramahnya ustadz ini saya cocok ini. Ya seakan-akan Islam kayak prasmanan. Islam pahit, manis, keras, tegas, lembut. Terima, itu ajaran Islam hadirin. Paham ya? Ada separuh-separuh. Yang ora cocok. Ini Nabi Muhammad. Lihat, matanya merah kalau ceramah. Nah, makanya kalau saya khutbah Jumat atau khutbah apa saja yang formal, ning kula rada tinggi nadanya, panjenengan maklum saja sudah. Kalau ngamuk, kobimu ngamuk nang mimbar, sudah maklum bae, wis maklum.
Termasuk ceramah kayak gini, hadirin ceramah, kalau saya lembut ya terima. Kalau saya tegas ya terima aja separuh-separuh. Semuanya sudah diajarkan oleh baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, marrat aina, matanya merah, wa ala sautu, suaranya tinggi. Washtadda ghadabu, marah beliau seperti komandan perang Nabi Muhammad. Wa yaqulu, setelah itu beliau mengatakan, bu'ithtu ana was-sa'ataka hatain. Wa yaqrunu baina isba'aihi as-sababati wal wusta. Nabi Muhammad mengatakan, saya diutus oleh Allah. Antara saya diutus waktunya dengan kiamat hanya sebentar saja, seperti ini wahai hadirin, kata Rasulullah. Saya hanya sebentar saja. Nabi Muhammad mengisyaratkan antara jari telunjuk dan jari tengah, sebentar saja. Ini di zaman Nabi. Nabi mengatakan saya sebentar saja. Ada yang mengatakan Rasulullah diberi jatah hanya 1.500 tahun. Sekarang sudah 1441. Kurang berapa tahun mana ya, Bro? 59 tahun. Sawise ya, sesudahnya itu mungkin alamatus saat, tanda-tanda kiamat yang besar mulai bermunculan. Dajjal, kemudian Ya'juj wa Ma'juj dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Nabi Muhammad sendiri mengatakan sebentar saja. Kemudian wa yaqulu Nabi Muhammad khutbah amma ba'du. Selanjutnya kata Rasulullah, fa inna khairal hadithi kitabullah. Maka sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitab Allah. Wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang baru itu adalah sesat. Nah, ini kalau memaknai hadis ini secara letterlek saja tanpa ada penjelasan orang yang ahli, maka mohon maaf, banyak orang yang akan menyalahkan kaum muslimin yang lain. Padahal sekaliber Imam Nawawi menjelaskan hadis ini di dalam kitab-kitab syarah hadis, di antaranya apa? Sahih Muslim. Ya, di antaranya apa? Sahih Muslim. Sahih Muslim ini kitab hadis yang paling sahih setelah Bukhari. Ya. Imam Nawawi membuat syarah hadis, penjelasan hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Ketika ketemu hadis ini, ya, ketika ketemu wasyarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah, beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang amun makhsus. Lafadznya umum tapi maknanya adalah khusus. Lafadznya umum hadirin, tapi maknanya adalah khusus. Artinya apa? Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bid'ah tersebut adalah bid'ah sayyi'ah, yaitu perkara yang baru yang menyalahi Al-Qur'an, menyalahi sunnah, menyalahi ijma', menyalahi athar para sahabat. Ya. Ini namanya amun makhsus. Lafadznya umum tapi maknanya khusus. Contoh seperti ini hadirin. Makanya kalimat bid'ah itu sering dikonotasikan menjadi kalimat yang tidak baik. Memang ulama-ulama kita pun menggunakan, awas jangan berbuat bid'ah. Ya, tidak dirinci. Walaupun bid'ah lafadznya umum tapi maksudnya khusus. Awas jangan berbuat bid'ah. Maksudnya bid'ah yang jelek. Seperti itu maksudnya. Kayak contoh dalam bahasa Indonesia seperti ini. Kalimat bau, kalimat mambu. Singarane mambu, ya, ini kalimat umum tapi maknanya khusus. Ya.
Contoh, tapi dikonotasikan yang namanya bau ini untuk bau yang tidak enak. Ya kan? Pak Marno, awak sampean mambu sih. Kira-kira mambunya apa? Wangi apa apek? Kalimat mambu konotasinya sesuatu yang tidak baik. Padahal yang namanya bau atau mambu bisa mambu wangi, bisa mambu. Ya, tapi kalimatnya, katanya ini mambu, ini selalu digunakan untuk bau yang tidak sedap. Kok bau sih ya? Padahal bisa bau wangi, bisa bau enggak, cuman bau. Nah ini bid'ah seperti ini. Bid'ah ini hadirin sebenarnya umum lafadznya, cuman maknanya khusus. Ya. Mungkin yang dimaksud adalah bid'ah yang tidak baik. Contoh lagi kalimat iri. Iri ini konotasinya nggak baik, pasti nggak baik. Awas kamu jangan iri ya sama orang lain. Konotasinya iri ini sesuatu yang tidak baik. Tapi iri ini bisa iri baik, bisa iri yang enggak. Iri yang baik seperti apa? Iri kepada orang alim yang mengamalkan ilmunya. Saya pengen jadi orang seperti itu. Ini kan iri. Ya kan? Ini iri, tapi iri yang baik. Tapi secara umum kalimat iri konotasinya tidak baik. Bid'ah secara umum konotasinya tidak baik. Makanya yang dimaksud wa kullu bid'atin dolalah, ki paham boleh sih kayak mantuk-mantuk nyong curiga ora paham gitu. Jelasnya sampai kan cangkeme aor ya. Memang betul kalimat bid'ahnya ini menunjukkan konotasinya nggak baik. Cuman bid'ah ini ada yang baik, ada yang tidak. Tapi secara umum bid'ah konotasinya tidak baik. Jadi ketika memaknai wa kullu bid'atin dolalah dan semua bid'ah yang sesat, nah harus ada yang sesat. Semua bid'ah yang sesat, semua bid'ah yang tidak baik, semua bid'ah yang tidak sesuai dengan Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW, maka bid'ah itu sesat. Paham ya? Tapi bid'ah yang baik maka tidak sesat. Sebab nyatanya hadirin ada sesuatu yang baru tapi tidak sesat, dicontohkan mulai dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Paham? Wis kira paham bae wis teman-teman ora paham rampung. Pun ini hadis tentang masalah bid'ah, mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Setelah kita memahaminya ini hadirin, jadi kita tahu oh ternyata ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Ya, bahkan ada yang membagi bid'ah menjadi 5, bid'ah haram, sunnah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Amin ya rabbal. Kita teruskan pelajaran fikih kita hadirin ya, sampai pada masih sholat sunnah. Wa thalatsu nawafil muakkadatun. Ada 3, nah di sini disebutkan 3 sholat sunnah yang termasuk muakkadat. Artinya sholat itu sangat-sangat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama apa itu? Sholat tahajud, sholatul lail. Yang pertama adalah sholat malam atau sholat tahajud. Ya. Sholat tahajud hadirin, sholat tahajud ini yang punya keutamaan banyak, adalah sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya dan setelah bangun tidur. Sholat tahajud, sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya dan setelah bangun tidur. Kalau kita lek-lekan kemudian sholat, walaupun setelah sholat isya, tapi kita belum tidur, namanya sholat malam biasa. Tapi keutamaan sholat tahajud ketika kita sudah tidur, walaupun kur ngeliyep tok. Kalau ngeliyap kan berarti berapa menit ya? Terus tidur sampai hilang pendengaran, hilang mata penglihatan, tidur. Les sudah tidur, sudah sholat isya, maka itu dinamakan sholat tahajud.
lubar isya panjenengan belum sholat isya, tidur jam 11 jam 12 bangun sholat isya. Sholat isyanya sudah mendapatkan pahala tahajud. Sholat isyanya sudah mendapatkan pahala tahajud. Apalagi ditambah lagi panjenengan sholat, maka ini namanya sholat tahajud. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, para wali min auliyaillah, orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Artinya orang-orang yang sholat tahajud di malam hari semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad bersabda, afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Seafdol-afdolnya sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian laksanakan salat malam, fa innahu da'bu sholihin, sebab salat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh qablakum, sebelum kalian. Wa maqrubatun ila rabbikum, dan salat malam ini bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah. Wa mukaffaratun lisayyi'at, dan menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa mudridatun lidda anil jasad, dan mencegah terjadinya penyakit di dalam jasad. Salat tahajud menghilangkan penyakit, bahkan mencegah penyakit di dalam diri kita. Yang punya penyakit salat malam. Berapa rakaat, Bib? Salat malam itu paling sedikit ya. Ini 2 rakaat. 2. Banyaknya berapa? Banyaknya terserah panjenengan. 100 boleh, Bib? Boleh. 200 boleh, silakan. Cuman 100-200 nang rai-rai kene ya ora pantes, enggak mungkin sudah. 100. Aduh. Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu Imamul Haddad setiap masjid pas malam hari beliau mendatangi masjid-masjid yang ada di Tarim 200 rakaat. Ente berapa? 4 rakaat saja sudah. Berapa? 4 rakaat atau 10 rakaat? Yang penting enggak ada batasan sholat malam. Mau berapa rakaat? Fadhol. Semampu kita. Semampu kita. 100 boleh, 200 boleh, 50 boleh. Ya, 2 rakaat boleh. Cuman kalau mau banyak, rakaatnya mau panjang atau mau banyak, ini yang 2 rakaat pertama yang ringan. Habis bangun tidur, wudu, sholat malam, jangan langsung panjang. Yang sembahyang malam panjang sekalian. Langsung Al-Baqarah, Ali Imran. Tak jamin 2 rakaat selesai. Sunnahnya ini ketika kita bangun tidur mau sholat malam 2 rakaat yang ringan dulu. Fatihah sama Qul ya ayyuhal kafirun, terus Qul huwallahu. Sudah sholat, setelah salam mau naik lagi mau dipanjangin silahkan. Sunnahnya yang ringan dulu, baru dilanjutkan dengan yang panjang. Kemudian niatnya usolli sunnata tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Silahkan diniati tahajud apabila itu sholat tahajud. Dan ini menjadi satu hal yang penting, hadirin. Sudah adzan? Bakar ya? Ini belum semua ya? Apa sudah semuanya? Sudah semua? Oh, sudah semua. Ya, sudah, kita insya Allah lanjutkan pertemuan yang akan datang. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allah. Kita sebelum melanjutkan sedikit ada sebuah atau beberapa buah pengumuman. Yang pertama, malam Selasa ini malam Selasa Wage. Kita punya rutinan khusus laki-laki ini punya rutinan di tempatnya Haji Saifuddin Suhri, Jalan Cucut, Temberan, Tegal Sari, Tegal. Ya, monggo yang laki-laki setelah sholat Isya nanti ya silahkan menuju ke tempatnya Haji Syekh di Jalan Cucut, Temberan. Kemudian yang kedua mengingatkan untuk ngaji malam Kemis lusa tetap berjalan. Kemudian yang ketiga malam Sabtu juga tetap berjalan. Ya, kemudian yang keempat Ahad ini Ahad Wage. Tanggal 16 Agustus ini Ahad Wage. Ini waktunya kaum emak-emak dan wanita kita ngaji. Ini sebulan sekali jangan sampai ditinggal. Eman sayang hadirin. 16 Agustus Ahad Wage, monggo yang punya kaum perempuan supaya bisa hadir di pengajian itu untuk ngaji, ya mudah-mudahan manfaat. Yang terakhir infak rutin, ya setiap sholat masih terus digalakan, mudah-mudahan menjadi ladang pahala kita dan diterima oleh Allah serta diberkahi harta kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang kami sebutkan hadirin, sholat sunnah muakkadah yang lain yang disebutkan dalam kitab ini sholat malam, kemudian sholat duha, satunya sholat tarawih. Ya. Sholatul lail, sholat duha, sholatul tarawih. Ya, tadi sudah kita bahas tentang sholat malam atau sholat tahajud. Ya, yang intinya hadirin, yang namanya sholat tahajud, sholat malam itu punya keutamaan yang luar biasa. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala, beliau ketika ada santri datang untuk menuntut ilmu, daftar ngaji,
Kalau di Zainal Fajri nggak pakai daftar ya. Datang tak diantar pulang, datang tak dijemput, bebas ya, bebas. Kalau Imam Ahmad, orang-orang dahulu hadirin, siapa yang mau ngaji itu harus dites, bukan tes teori, ya, bukan pakai duit, bukan tes duit, ya. Lain dengan zaman kita, dites. Ketika santri datang suruh nginep. Kemudian nanti ketika santrinya tidur, Imam Ahmad bin Hambal menyediakan 1 ember yang berisi air. Ketika subuh, sebelum subuh, beberapa menit sebelum subuh, Imam Ahmad bin Hambal akan ngecek ember tersebut. Kalau ternyata embernya masih penuh, ya, setelah sholat subuh, santrinya dipanggil, mohon maaf, ente nggak pantas dapat ilmu, silahkan pulang. Kenapa? Embernya tidak digunakan untuk wudhu sholat malam. Tidak ada kebaikan bagi kamu untuk mendapatkan ilmu selama kamu tidak bangun malam. Ini orang dulu ngetesnya demikian hadirin. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau akan nuntut ilmu sama gurunya, nggak dibukain pintu, musim dingin, tetap di luar. Tak dibiarkan. Ini ngetesnya orang-orang dahulu seperti itu. Ada lagi orang mau menuntut ilmu dites, suruh naik ke gunung, sampai di gunung suruh loncat kamu, loncat mati, loncat ditampanin sama guru nih, das. Sudah loncat, sudah guru. Tadi waktu loncat merem apa melek matanya? Merem, balik lagi, kayak flying fox, balik lagi, merem ora kanggo. Merem balik lagi, yang merem balik lagi, melek baru, udah lulus kamu, kayak gitu. Ada yang seperti itu, pakainya tes seperti itu. Tapi kalau saat ini zaman sekarang menuntut ilmu pakai tes, aduh, setelah kasih ngaji, wong dimain kopi, dimain ponggol, dimain sega kebuli, sing ngaji bearang, ya kan? Apalagi pakai tes, itu seperti itu hadirin. Jadi untuk membuktikan kesetiaannya kepada ilmu seperti itu. Ya, makanya orang dahulu ketika nuntut ilmu semuanya berhasil, nggak pere-pere, luar biasa ilmunya, masya Allah. Nah, ini masalah sholat malam. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik untuk bisa melakukan sholat malam. Apa ada waktunya? Yang penting sesudah bangun tidur. Kalau mau bagus hadirin, supaya kita bisa mendapatkan keutamaan sholat malam dan mendapatkan apa istilahnya setelah subuh, waktu keberkahan setelah subuh, maka silahkan sholat malam. Misalkan subuh jam subuh 4:30, maka kita bangun 3:30. Gunakan untuk sholat tahajud, sholat sunnah yang lain, mungkin sholat hajat, mungkin tasbih. Gunakan untuk berzikir sampai subuh. Ya, subuh jangan tidur sampai isyraq. Ya, isyraq sampai duha, sholat duha, maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Termasuk pahalanya seperti orang yang haji dan umroh sempurna. Saya sudah ngomong sama pengurus masjid, insya Allah ini tahadzuts fi ni'mah, mudah-mudahan terlaksana rencana kita. Saya kepingin mengadakan yang seperti itu. Jadi misalkan adzan subuh 4:30, 1 jam sebelumnya kita kumpul di Masjid Zainal Fajri. Kabeh tak undang ya lana, semua laki perempuan kalau bisa. Sholat tahajud, sholat malam, baca zikir sampai subuh, sampai waktu duha sekitar 6:30 pagi. Kemudian nanti kita sholat sunnah duha, kemudian pulang. Ya. Saya ngomong sama pengurus kalau bisa sebulan sekali dulu. Ya. Nanti kalau asik setiap hari. Ini ngomong gak dina kayak orang percaya ini Pak Priben. Yang seperti ini di pondoknya kita orang, di pesantrennya kita orang hal yang dilakukan setiap hari. Makanya kalau panjenengan ada kitab Khulasoh Madad, itu Khulasoh Madad itu dimulai dari doa tahajud. Ada jangan tinggalkan sholat tahajud, ada doanya tahajud, qasidah, doa, zikir sampai subuh. Subuh zikir, sholat subuh. Setelah sholat subuh ada zikir,
sampai waktu isyraq, kemudian sholat duha, kemudian doa duha, mau tidur, mau kerja. Ya, baru gue turu maning. Makanya saya ngomong sama pengurus kalau bisa harinya hari Ahad, hari Minggu. Jadi ini pada prei. Laka alasannya makat kerja, biar nggak ada alasan sudah. Ya kan? Hari Minggu. Nanti insya Allah bulan depan mulainya. Ini bulan Agustus ya. Insya Allah bulan September ya, mungkin tanggal belasan atau mungkin 12 atau berapa yang hari Ahad itu ada, kita akan mulai. Kira-kira sanggup napa mboten? Ana sing merem-merem gitu. Nah, ya merem-merem. Tapi ini satu hal yang baik, maka kita semangati ya, harus semangat di dalam menjalankan ini. Insya Allah mudah-mudahan keberkahan akan meliputi kita. Syukur-syukur kalau sebulan sekali kita nyaman, bikin sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, sebulan 4 kali, setiap hari. Alhamdulillah. Ya, jadi Zainal Fajri fungsinya bukan untuk masjid apa, pesantren. Wah, kayak pesantren di tengah-tengah kota. Oh, ini saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah ketemu lagi malam Kamis yang akan datang, dan jangan lupa yang laki-laki pada Isya langsung menuju rumahnya Haji Syekh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.